anjuran kita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati pemateri, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Kasihnya, insya Allah akan menyampaikan ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Dan yang saya hormati pakar keboardingan, pakar kesiswaan, dan guru-guru yang hadir dalam kegiatan edukasi atau seminar edukasi di pagi hari ini. Anak-anakku, mohon perhatian. Ya, di pagi ini akan diberikan ilmu berkaitan dengan, kalau judulnya adalah merawat fitrah seksualitas. Jadi pikirannya jangan aneh-aneh dulu. Ya, nanti akan diberikan ilmunya seperti apa dan kalian akan memahami fitrah kalian seperti apa. Ya, nanti momen pas ini kalian bisa bertanya kepada pemateri yang sangat luar biasa hari ini. Sekali lagi, setelah kegiatan ini dilakukan, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan lebih mengerti dengan fitrah kalian seorang laki-laki. Ya, mudah-mudahan dan nanti lebih paham bahaya dan sebagainya. Supaya kalian juga nanti akan menemukan sesuatu yang kalian belum paham, bisa menjadi lebih paham dengan pertemuan atau seminar hari ini. Sekali lagi, Bapak nitip pada seluruh siswa SMK Darut Tauhid kelas 10, 11, terutama anak Bapak yang akan lulus kelas 12, ikuti kegiatan pagi ini dari jam berapa sekarang? Jam 8 kurang sampai selesai, nanti kemudian insya Allah sampai jam 9.30 itu ada kegiatan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan sekali lagi ada ilmu dan ada manfaat untuk kita semua. Marilah kita buka, tadi udah dibuka ya Pak Abi. Tapi tadi dibuka tadi kegiatannya. Marilah kita buka kegiatan seminar edukasi fitrah seksualitas dengan bacakan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Abdul Rajab selaku Kepala Sekolah SMK Darut Tauhid atas sambutannya. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke acara inti. Tapi sebelum itu akan diberi semacam disclaimer dari saya. Ya, disclaimer. Yang pertama, mohon dipahami terkait dengan materi-materi ini. Tadi Musrif kemarin sudah disampaikan materi ini. Guru-guru dan juga musrifah juga sudah diberikan. Nah, sekarang bagi giliran kalian untuk mendapatkan materi ini. Gunakan materi ini untuk kedepannya, apalagi untuk teman-teman yang kelas 12, karena nanti kelas 12 setelah lulus dari tempat ini nanti akan masuk ke dunia yang lebih besar lagi. Takutnya nanti di luar sana ketemu dengan orang-orang yang mungkin sedikit berbeda dengan kita, gitu ya. Sedikit berbeda itu yang berkaitan dengan pertanyaan nomor pertama, identitas, dan juga tindakan dalam yang satunya lagi apa orientasi, seperti itu ya. Kita cuma tahu kalau misalnya identitas orientasi itu cuma dua, laki-laki perempuan dan yang lainnya, seperti itu ya. Tapi nanti ketika disampaikan akan lebih banyak lagi. Dan mungkin bagi kalian agak sedikit, oh ini baru pertama kali saya. Jadi fokus memahami materi ini. Jangan ada yang tidur. Kalau ada yang tidur nanti mungkin sama guru-guru dan juga binsisnya bakal dari belakang, jangan tidur. Ya, bisa dimengerti? Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan dulu moderator dari kegiatan hari ini. Kegiatan utamanya akan dipandu oleh moderator ya. Nah, untuk moderatornya ini adalah Bapak Dede Indra sebagai guru BK SMK Darut Tauhid. Mangga kepada Pak Dede. Dan saya serahkan semuanya ke Pak Dede.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya para pemuda hebat pada pagi hari ini? Bapak lihat tatapan-tatapan ini tatapan orang sukses. Ya, insya Allah ya. Bapak tanya di sini ada yang dari Sumatera Utara? Ada enggak? Dari Sumatera ada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, Bapak ucapkan salam dari Binjai. Ini orang-orang yang merusak tanaman pohon pisang ya. Untung di Eko Pesantren ini jarang pohon pisang. Jadi yang bisa teman-teman pukul-pukul apa ya? Ini luar biasa ya teman-teman, lagi viral banget. Salam dari Binjai. Seorang pemuda yang memang ingin viral sekarang berlomba-lomba membuat sebuah konten-konten yang kreatif. Begitu ya. Tapi jangan juga menyakiti makhluk Allah ya. Pohon pisang makhluk Allah bukan? Ya, makhluk Allah. Ya, Anda salurkan energi Anda pada hal-hal yang positif ya, dengan olahraga, dengan berkegiatan, dan juga hal-hal yang lain yang sekiranya bisa membuat Anda terus level up gitu ya. Per bulan Oktober kemarin, November barangkali ya, bahwa iPhone merilis iPhone berapa? 13. Bapak tanya, Anda sudah merilis diri Anda berapa kali? Mengupgrade diri Anda berapa kali? iPhone saja sudah 13, masa Anda masih ada di level 1? So, oleh karena itu, tiap hari yuk kita terus upgrade diri kita terus upgrade kemampuan kita supaya kita terus menjadi diri kita yang baru. Setuju? Setuju nggak nih? Pak Dede akan selalu mengajak Anda untuk mendapatkan hal-hal yang baru yang dapat bermanfaat untuk diri Anda sendiri. Siap? Siap ya? Dengarkan teman-teman. Bapak coba akan undang terlebih dahulu ya. Insya Allah nanti kita akan banyak mendapatkan materi dari seorang narasumber. Beliau ini adalah lulusan psikometri. Jadi psikolog memang khusus mengenai pengukuran alat-alat psikologis. Begitu ya. Kalau kami, Bapak, Pak Abi, ini psikolog pendidikan. Nanti ada lagi psikolog industri, HRD, dan sebagainya. Jadi memang psikologi ini banyak sekali cabangnya. Dan hari ini yang akan teman-teman simak materinya adalah seorang ahli dalam dalam psikometri dan juga memang punya banyak pengalaman, terutama berkenaan dengan terapi anak-anak yang kecanduan gadget, kecanduan pornografi, dan juga orang-orang yang memiliki kelainan seksual. Begitu ya. Baik, Bapak panggil terlebih dahulu kepada Kak Sinyo Egi, dipersilakan Kak untuk bisa masuk. Alhamdulillah. Selamat datang Kak, Masya Allah. Sehat ya Kak ya? Ya, silakan Kak sebelah sini Kak. Kakak sebelah kanan. Kita panggilnya Kak Sinyo. Kenapa panggilnya Kak Sinyo? Nanti Bapak juga akan tanya ke beliau ya. Tapi biar lebih akrab, biar lebih terngiang-ngiang teman-temannya dan mudah juga menghafal, karena nama aslinya sebetulnya bukan Kak Sinyo. Nama aslinya adalah Agung Sugiharto. Begitu ya. Tapi berubah nama menjadi Kak Sinyo, apa nanti kita bisa simak juga dari Kak Sinyo. Beliau ini adalah seorang penulis. Sinyo ini adalah nama pena ya saya. Nama penanya. Jadi ini luar biasa kalau misalkan teman-teman lihat buku-buku psikologis itu ada ya namanya Kak Sinyo. Baik, sebelum kita mulai nih ke Kak Sinyo, Bapak ini memaparkan beberapa berita artikel yang Bapak baca bahwa di Indonesia ini ada 177 juta penduduknya yang sudah menggunakan akses internet dan media sosial. Bayangkan dari anak kecil sampai dewasa, sampai tua, begitu ya. 177 juta, teman-teman, banyak sekali. Dan rata-rata orang Indonesia mengakses media sosial itu adalah 8 jam 52 menit. Bayangkan, seharian bisa terus gitu ya, menatap layar handphone, layar gadget, smartphone, hanya untuk bermedia sosial. Tapi teman-teman tahu atau tidak, ada hal yang berbahaya yang mengintai diri Anda hari ini. Apa Pak berbahayanya? Kominfo menerima laporan
ada 1,3 juta konten negatif di internet dan semuanya bermuatan pornografi. Kemenkes ya, Kementerian Kesehatan merilis 97% anak remaja SMP dan SMA sudah pernah mengakses pornografi. Artinya kalau 97% di sini ada 100 orang, berarti cuma 3 orang yang belum pernah sama sekali mengakses pornografi, dan itu pun belum tentu bisa lepas dari intaian yang berbahaya itu. Oleh karena itu kita akan pahami hari ini berkenaan dengan hal-hal tersebut, bagaimana tumbuh kembang Anda yang sehat begitu ya, sehingga menjadi remaja yang mampu menyalurkan potensi bakat kepribadiannya yang baik begitu ya, tidak sampai terjadi penyalahgunaan ataupun teman-teman karena banyak menatap layar monitor ataupun gadget dan sebagainya akhirnya terpapar hal-hal yang negatif buat diri. Hari ini siap belajar, setuju? Setuju, siap belajar? Fokus ya teman-teman ya. Baik, alhamdulillah. Kak Sinyo, apa kabar Kak? Sehat Kak? Sehat ya. Kak boleh cerita dulu nggak Kak kenapa namanya Sinyo Egi? Ya, itu nama panggilan. Di Sekarang nama Kasino sudah ada di mana-mana, kalau teman-teman searching aja di Google gitu ya, pasti muncul gitu ya, pasti muncul, dan berhubungnya selalu dengan aktivitas dalam membantu orang-orang yang tadi kita bilang gadget gitu ya. Baik, ini nampaknya kita harus sudah menyampaikan materi kita, terutama yang bahwa kita sudah pubertas. Setuju? Ciri seorang laki-laki yang sudah pubertas apa? Apa? Mimpi basah. Cung yang belum mimpi basah. Anak yang belum mimpi basah. Ada nggak? Jujur pasti belum mimpi basah apa? Ada. tes. Beneran nih. Tes keluar nggak? Beneran belum mimpi basah. Nih. Tes. Ikhlas. Suaranya keluar. Sebelah jam kelas 12 lagi. Ya, teman-teman mohon. Tadi Pak Abu mengatakan disclaimer. Bapak bilang mengatakan disclaimer bahwa kajian ini adalah kajian edukasi ilmiah. Kajian ini adalah kajian edukasi ilmiah. Jadi kalau terlontar kata-kata yang sedikit porno, jorok dan sebagainya bukan dalam rangka kita mengotori pemikiran teman-teman, tidak. Ya, bukan dalam rangka itu, tapi kita dalam rangka edukasi. Dan mungkin kita mengganti istilah-istilah yang asli itu dengan istilah yang berlainan. Betul? Ya kan, supaya Anda mengetahui kenapa orang Indonesia banyak terjebak pada penyalahgunaan gadget dan sebagainya, termasuk juga perilaku seksual yang berbeda, karena mereka tidak memiliki pemahaman pendidikan seksualitas yang baik dan sejahtera. Karena hal ini masih dianggap tabu. Hari ini teman-teman dibekali, mudah-mudahan paham ya. Nanti pubertas seperti apa, remaja bagaimana cara menyalurkan potensinya, ya. Baik, silakan Kak. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang luar biasa dengan sumber daya yang luar biasa. Harapannya apa yang akan kita bicarakan dan diskusikan berkah dan bermanfaat dunia akhirat. Amin. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan tentu orang-orang yang mengikuti sunnah beliau. Pertama, Kak Sinyo minta maaf dulu karena biasanya Kak Sinyo lebih suka berdiri, karena ketika Kak Sinyo berdiri itu kita tatapannya lebih interaktif gitu. Cuma karena harus melihat ke sini,
Jadi minta maaf duduk. Baik, begitu juga untuk judul, sama saja ya, karakter ini nanti membangun fitrah tadi. Nah, kenapa kita menggunakan kata muslim? Karena memang muslim pakai itu ternyata maknanya dalam bahasa Arab nggak bagus, sehingga kalau kita speak in English, muslim tetap muslim, kayaknya seperti itu. Baik, kasihnya kenalan dulu tadi karena belum dikenalkan. Secara ini kasihnya asalnya dari kota Magelang, Jawa Tengah, anak dan istri di sana, tetapi kerjaannya di Jabodetabek, tepatnya di Bogor. Kak Sinyo istri 1, anak 2. Untuk S1-nya pendidikan bahasa Prancis IKI Yogyakarta atau UNY sekarang ya. Untuk S2-nya dapat beasiswa psikometri di UIN Syarif Hidayatullah. Sebetulnya mau disekolahkan sampai S3 tapi Kak Sinyo nggak kuat karena sudah tua. Umur Kak Sinyo udah 47 tahun. Kak Sinyo hobi menulis. Jadi teman-teman kalau mempunyai hobi menulis, hobi apapun yang bermanfaat tentunya, itu disalurkan. Jangan sampai kita merepotkan orang tua. Nah, salah satunya ini Kak Sinyo dulu suka main game. Kemudian bagaimana caranya saya mendapatkan uang dari game itu. Nah, karena internet belum semarak sekarang ya, YouTube juga masih awal-awal, Kak Sinyo mendapat tawaran menulis di majalah Hot Game. Hot Game ini majalah terlaris di Gramedia waktu itu. Mungkin kalau nggak tahu, Dede mungkin nggak inget ya. Nggak inget ya majalah Hot Game. Majalah Hot Game itu 2010 udah tutup karena dia mulai beralih ke konten digital. Kak Sinyo waktu itu kebagian menulis review-review game horror dan Winning Eleven, sampai dibuatkan oleh Gramedia majalah Winning Eleven sendiri. Bayangkan satu majalah yang Winning Eleven ini Kak Sinyo waktu itu dapat 3,5 juta. Jadi beli PS3 waktu itu masih harganya 6 juta dari uang sendiri, nggak merepotkan orang tua. Kemudian kalau yang majalah Hot Game tadi per lembar dihitung kuarto ya, dihitung 50.000. Jadi lumayan. Mestinya kalau Kak Sinyo lahir di generasi Z, generasinya kalian, mungkin sudah jadi YouTuber ya. Nah, ini nurun di putri saya, masih SD waktu itu kelas 4 menuju 5 ya, dalam setahun subscribernya udah hampir 4.000. Dia pintar menggambar, kemudian membuat animasi sendiri, nggak Sinyo bantu sama sekali. Itu ya, jadi sesuatu kita punya hobi, kembangkan sendiri. Kelihatan di sana. Ya, itu masih pernah ya, tapi ada kasih tahu beliau tulis, apakah juga bukunya materi itu juga ada buku. Siapapun ada sini ya, tulis itu sama-sama namanya tulis aktivitas kira-kira. Tadi ya, sekarang zamannya mudah sekali teman-teman dalam publikasikan karya. Contohnya tadi pemuda asal dari itu kan cuma mengawali kata-kata salam dari media, pukul-pukul bawah, terakhir tidak apa-apa. Maka salah juga katanya di bawah media kata dan kata orang itu jadi salah satu pakaian biasa putih-putih suara. Ya tapi kita kalau misalkan mau mengikuti hal tersebut, kita ganti kontennya dengan ada maaf ya. Semoga menjadi amal ibadah buat kita terus mengalir masalahnya. Jadi banyak sekali potensi yang bisa kita lakukan. Salah satunya kalau kita hobi menulis seperti kajian seperti ini, ya, hal-hal yang positif. Ya, dan hobi itu terus sampai sekarang. Jadi Kak Sinyo sampai sekarang masih menulis di majalah Smartin. Itu per lembar dapat 150.000.
pelayan ya, jadi untuk jajan. Itu majalah nasional untuk remaja. Nah, kemudian Kak Sinyo setelah menikah menulis buku-buku parenting, pernah juga menulis komik dengan Kak Titi dari Bandung. Kak Titi itu Bandung, cuma karena sibuk akhirnya ya Kak Sinyo produktifnya mulai berkurang karena memang mendirikan yayasan Peduli Sahabat, yayasan yang mendampingi anak-anak yang kecanduan game, gadget, pornografi, sama orang-orang yang mempunyai orientasi non heteroseksual. Baik, itu saja kenalannya. Sebelum kita ke materi, Kak Sinyo ingin memperbaiki dulu apa sih tujuan hidup teman-teman gitu. Karena klien Kak Sinyo banyak yang dari TK sampai SMA atau sekolah lanjutan atas itu sekolahnya di yang basicnya Islam gitu. Tapi mau tahu ketika sekolah di Australia pulang-pulangnya udah bawa pasangan sesama jenisnya. Kuliah di London dan sebagainya, pulang-pulang sudah ya jadi kaum liberal dan sebagainya. Kenapa? Karena memang sebagian besar dari kita manusia ya, bukan cuma yang Muslim, termasuk yang Nasrani, Yahudi dan sebagainya. Itu kenapa sih kita masuk Islam ya? Karena orang tua kita Islam dulu kan. Akhirnya apa? Teman-teman minta maaf ya, seperti tiap hari yang dialami. Sholat, puasa, tapi kenapa saya harus sholat? Kenapa saya harus puasa? Akhirnya apa? Lama-lama jadi malas gitu. Tumbuh besar jadi malas. Ketika kecil ya semangat karena apa? Jadi minta orang tua. Tapi lama-lama jadi malas karena tidak tahu kenapa saya harus memilih ini. Nah, itu nanti bahayanya ketika kita masuk ke dunia internet, sehingga nanti banyak kepercayaan yang bebas kita akses. Ada liberal, ada agnostik dan sebagainya. Nah, Kak Sinyo ingin mulai dari ketika kita bangun tidur itu banyak anak-anak yang bingung mau ngapain. Ya karena nggak punya tujuan hidup. Coba kalau di boarding sini di pondok, teman-teman mungkin ya bangun tidur, sholat tahajud, sholat subuh ya karena ada guru asrama yang ngawasin. Coba kalau di rumah bangun tidur mungkin sampai kadang sampai kesiangan, habis bangun main game dulu dan sebagainya. Karena tadi nggak tahu tujuan hidupnya apa. Sementara nih misalkan Ustadz Dede bangun tidur ya sudah tahu tujuan hidupnya, ya dia akan melewati step-step apa yang menuju ke tujuan hidup yang beliau inginkan. Nah, sekarang apa sih tujuan hidup kita, teman-teman? Kasih contoh ya, misalkan kita mau ke Surabaya, di Balai Kota Surabaya. Masing-masing tujuannya sama, mau ke Balai Kota Surabaya. Ada yang bisa lewat naik bus, ada yang bisa naik kereta, ada yang bisa naik pesawat, dan sebagainya, mobil pribadi. Yang naik kereta eksekutif misalnya, buka aplikasi tiket.com atau Traveloka atau apapun, kemudian pesan Jakarta, Gambir, Surabaya. Itu maka langkah awal dari Darul Tauhid ini sudah tahu, misalnya oh dari sini mau ke mana naik Grab misalkan atau naik Gokar, kemudian apa yang harus sudah saya siapkan, enggak perlu beli makan nanti di kereta ada makan, itu sudah disiapkan step by step. So, sama, yang naik bus juga sama. Tujuannya sama tapi caranya bisa berbeda, stepnya bisa berbeda. Nah, mestinya kalau kita sudah punya tujuan hidup yang jelas, maka step-step yang harus kita lalui juga jelas. Saya yakin di sini masih banyak yang bingung mau jadi apa nanti lulus SMA. Terus SMK masih bingung mau jadi apa. Ya itu dialami oleh anak-anak yang masa pubertas tadi. Putra Kak Sinyo bebaskan mulai dari SD, putra-putra Kak Sinyo bebas mau milih boarding boleh, umum boleh, homeschooling boleh, silahkan. Tapi nanti di tengah jalan sudah masuk boarding, aku pengen main jadi pemain sepak bola. Gitu. Jadi selalu berpikir Nah ini pertama kelas 12.
Tentunya kita kalau menetapkan tujuan itu tentunya yang paling ujung kan. Misalnya katakanlah di dunia ini ujungnya akad. Tentunya kita ingin main ke sana semua kan. Tapi ujung nah, lewat nanti bisa lewat Jerman, lewat Malaysia dulu, Singapura dan sebagainya monggo. Tapi tujuan kita sama ke Anda. Nah, tujuannya kita inginnya surga. Karena kalau dalam Islam itu kita dulu pernah ada di sana nenek moyang kita. Nah, mesti kita kembali ke sana. Yang jadi masalah tadi banyak teman-teman yang menjalani hidup ini memilih Islam bukan karena pilihannya sendiri, tapi karena ya orang tuanya Islam. Nah, semua masalah-masalah itu termasuk akidah teman-teman dimulai dari kedua orang tua. Jika masalah itu tidak terselesaikan, nanti dampaknya luar biasa. Jangankan masalah akidah, masalah main game saja sudah ribut antara teman-teman dan orang tua misalkan. Kalau putra-putri Kak Sinyo, mereka adalah sahabat terbaik Kak Sinyo dan sebaliknya. Putra Kak Sinyo main PUBG, Kak Sinyo main PUBG. Dia main Losaga, saya juga main Losaga. Ngikutin terus. Seperti itu. Jadi matching. Dia merasa ada temannya sejak bayi itu ada temannya. Sehingga apa? Ya terkontrol semuanya. Nah teman-teman ya minta maaf misalkan tanpa sengaja merokok gitu, tadi dimarahi, mungkin dipukuli dan sebagainya. Sudah akhirnya tidak tahu harus menyelesaikan ke kemana. Nah larinya kemana kalau di keluarga kita tidak mendapatkan cinta dan tidak mendapatkan solusi, larinya ke teman-teman sebaya. Nah teman sebaya ini luar biasa pengaruhnya. Jelas dalam Islam kalau bermain dengan penjual minyak wangi dapat wanginya, penjual pandai besi dapat percikan apinya. Misalnya kalau teman yang baik, lagi ngapain lu? Lagi nonton pornografi, astagfirullah jangan nonton kan. Tapi banyak teman yang ternyata nonton apa? Pornografi, ayo nobar gitu. Jadi ya itulah dunia ya. Nah kalau kalian nggak punya teman, larinya ke media ya. Media luar biasa pengaruhnya tadi ya. Kaum liberal, kaum ateis itu masuk kemana-mana sekarang lewat berbagai macam media, film dan sebagainya. Akhirnya ya kita tambah bingung, akidah kita berantakan, tujuan hidup kita jadi nggak jelas atau ganti. Kasih contoh. Kita dulu ketika masih kecil diajarkan oleh orang tua kita, itu kan, nak kamu sholat, kenapa mah sholat? Kenapa Mi sholat? Kenapa Bu sholat? Ya karena yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Seperti itu. Oke. Ini konsep ini itu benar, tetapi kalau tidak dilanjutkan, teman-teman nanti bisa beralih ke kepercayaan yang lain. Kalau nggak percaya, misalnya teman-teman kuliah di London atau di Orleans, kemudian pas sholat, kemudian ada temannya tuh orang bule, what's up bro, kamu ngapain gitu, bahasa Jawanya jengkang-jengking gitu. Kalau bahasa Sundanya saya nggak tahu apa ya. Ngapain kamu? Aku sholat. Apa itu sholat? Ibadah kepada Tuhanku, kepada Allah. Kenapa kamu beribadah kepada Tuhan? Ya karena yang menciptakan alam semesta ini Tuhan. Oh begitu. Berarti rumusnya ada yang diciptakan, ada yang menciptakan. Iya. Kemudian dia bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Tuhan? Kalian mau jawab apa tuh? Tidak banyak anak yang diajarkan ini secara masuk logika atau secara logika normal orang biasa, nggak diajarkan sampai ke situ. Nah akhirnya apa? Goyah. Iya ya, siapa yang menciptakan Tuhan? Akhirnya minta maaf, banyak lulusan pondok pesantren terkenal pulang-pulang dari luar negeri jadi kaum ateis, kaum liberal, menyerang umat muslim dan sebagainya banyak. Contohnya banyak dari sini.
Nah, itulah kenapa Kak Sino sebelum masuk ke materi ingin memperbaiki tujuan hidup kita supaya apa? Supaya kita sama-sama nanti tujuannya sama, sehingga teman-teman mau jadi apapun, mau jadi ilustrator, mau jadi kameramen, mau jadi dokter, kita tujuannya sama. Baik, Kak Sino akan menjelaskan. Bayangkan ini adalah sebuah perpustakaan, library A. Di sebelahnya ada sama persis perpustakaannya, bentuknya sama, cuma beda nama, yaitu library B. Perpustakaan B. Isinya perpustakaan ini jutaan huruf balok dari A sampai Z tertata rapi. Sudah terbayang ya? Nah, kalau terjadi gempa kira-kira sekitar 7 skala Richter sekitar 5 menit, bangunan itu akan goyah, tapi bangunannya kuat, maka dalam bayangan kita dalamnya pasti berantakan, loncat-loncat dan sebagainya. 2 hari kemudian kita masuk ke perpustakaan A. Ya, seperti bayangan kita, berantakan, berjatuhan, debunya di mana-mana. Tapi ada tulisan DD. Ada tulisan Sinyo. Dari jutaan huruf balok tadi ada yang terbentuk nama-nama tapi nggak teratur. Maka logika orang normal akan mengatakan apa? Mengatakan apa? Oh, kebetulan. Betul? Jadi mungkin pas terjadi gempa tiba-tiba hurufnya berjatuhan, oh DD, Sinyo, tapi yang lain berantakan. Sudah punya bayangan? Nah, setelah dari perpustakaan A, kita ke perpustakaan B karena bersebelahan. Nah, anehnya di perpustakaan B itu sudah tertata rapi, bahkan huruf-hurufnya membentuk sebuah novel. Jadi ketika kita masuk, welcome to library A, tulisannya, wow, Masya Allah gitu. Kemudian coba kamu tengok ke sebelah kanan, dinding sebelah kanan itu bab 1 sebuah novel. Terus sampai kita di ujung ruangan, bab terakhir selesai dari sebuah novel. Maka logika kita, akal orang normal akan mengatakan apa? Mengatakan apa coba? Ini pasti ada yang membuat atau mengerjakan, betul? Betul nggak? Logika orang normal, betul? Nggak mungkin ada yang mengatakan, kasnya ini mah kebetulan, nggak mungkin. Kalau ada yang mengatakan kebetulan, nggak waras otaknya. Nah, alam semesta ini seperti perpustakaan B. Tidak ada yang miss sama sekali, nggak ada. Kalau ada yang mengatakan alam semesta ini kebetulan, Big Bang, terjadi, ini cuma kebetulan, dia nggak waras. Pak Sinyo kasih contoh 3. Yang pertama, andaikan di dunia ini tidak ada bakteri pengurai, maka dalam waktu 2-3 bulan akan ada tumpukan lalat di mana-mana setinggi 2-3 cm. Kenapa? Reproduksi lalat luar biasa. Masih nggak percaya? Andaikan bola mata ini cairan yang keluar dan masuk tidak presisi, maka ini mata ini bisa tergores-gores kayak kaca digores-gores pakai berlian. Rusak. Bisa meletus mata kita. Tapi enggak, luar biasa. Terbayang enggak? Kita punya tangan yang sama, 2, kaki 2, reproduksinya sama. Terbayang enggak jika kita buang hajat jam 7 semuanya seluruh dunia? Seperti apa dunia jam 7? Jadi buang air besar jam 7 semua harus buang air besar. Sudah kemana-mana. Tapi tidak, luar biasa. Mungkin jumlah WC di sini nggak seideal 1/6 anak. Tapi masih saja bisa punya. Bergantian oleh Allah dibuat presisi. Nah jadi itulah kenapa di zaman now itu jarang kita menemukan orang yang ateis, jarang. Kalau ada itu betul-betul orang yang menurut Kak Sinyo betul-betul nggak jalan otaknya. Yang sering kita temukan apa sekarang? Agnostik. Apa agnostik? Orang yang mempercayai bahwa alam semesta ini ada yang mengendalikan, tapi dia tidak tahu siapa. Salah satunya siapa? Siapa?
Ya, Albert Einstein. Quote-nya yang terkenal kan Albert Einstein, alam semesta ini ada yang membuat, ada yang mengendalikan, tapi dia tidak tahu siapa. Kasihan ya, belum kenal Islam. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, siapa pencipta alam semesta ini? Siapa yang mengendalikan? Kita kasih nama X. Kita belum tahu apakah Buddha, Hindu, atau Allah, kita belum tahu. Nah, teman-teman tahu materi? Apa itu materi? Kasih bantu ya supaya cepat karena waktu kita nggak banyak. Materi adalah segala sesuatu zat yang terlingkupi oleh ruang, tahu ruang ya, berarti dimensi, dan dia terkena waktu, mengalami waktu. Waktu itu misalkan kasihnya ngomong seperti ini, mudahnya. 5 menit kemudian ngomong seperti tadi, itu tidak mungkin, itu namanya waktu. Coba cari di alam semesta ini yang bukan materi, ada atau tidak? Coba cari di alam semesta ini, pikirkan. Yang bukan materi ada atau tidak? Ada enggak? Ya. Ada yang mau jawab? Siapa tahu nanti dapat hadiah. Enggak ada? Semua materi? Kasihnya kunci ya, itu ada yang mengangguk kasihnya kunci. Nggak boleh ditarik lagi. Nah, bayangkan di permukaan bumi ini, semua isinya cuma jenis kelamin laki-laki. Kita bisa menyebut makhluk itu laki-laki tidak? Bisa? Bisa? Tidak. Kenapa? Ya, karena tidak ada pembandingnya. Betul? Kita bisa menyebut laki-laki karena kita bisa menyebut sesuatu itu bulat karena ada yang nggak bulat, ada segitiga, kotak, dan sebagainya. Kita bisa menyebut seseorang tinggi karena ada yang pendek, ada perbandingannya. Nah, kalau tadi teman mengatakan bahwa di alam semua semesta ini materi, kita bisa menyebut materi nggak? Enggak kan? Kita butuh imateri, zat yang tidak terlingkupi oleh ruang dan waktu. Paham? Jadi dia butuh pembanding. Untuk disebut materi, dia butuh imateri. Zat yang tidak terlingkupi oleh ruang dan waktu. Nah, biasanya ketika terjadi perbedaan seperti ini, karakternya berbeda. Contohnya laki-laki kuat, perempuan lemah, walaupun ada yang sama. Semestinya materi dan imateri itu juga karakternya berbeda. Ujung sampai pangkal. Contohnya, kalau materi hancur, imateri mestinya abadi. Dia nggak boleh hancur. Kalau materi lemah, imateri harus maha kuat. Nggak boleh cuma kuat, tapi dia ujungnya maha kuat. Kalau materi banyak, imateri harus tunggal, mono, satu, nggak boleh lebih dari satu. Dan kalau materi dicipta, imateri mestinya mencipta. Paham? Cari di dunia ini yang karakter imaterinya seperti yang Kak Sini sebutkan tadi. Kita hanya menemukan di mana? Di Islam. Coba, Yesus materi, nggak mungkin, nggak masuk akal. Buddha nggak masuk akal, Hindu nggak masuk akal, apapun coba cari. Mestinya karakter imateri yang kita cari adalah yang seperti sebelah kiri. Itulah kenapa kalau ada yang bertanya, kalau begitu siapa yang menciptakan Tuhan? Dia nggak paham logika seperti ini. Kalau nggak percaya, Kak Sinyo guru bahasa Indonesia. Teman-teman sedang mengambil pelajaran bahasa Indonesia. Kak Sinyo mendapat perintah untuk memberitahukan teman-teman menulis sebuah novel. Kak Sinyo dapat perintah dari siapa? Waka Kurikulum. Waka Kurikulum dapat perintah dari siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah dapat perintah dari siapa? Diknas. Diknas dapat perintah dari siapa? Kemendikbud. Kemendikbud dapat perintah dari siapa?
Pak Presiden. Presiden dapat perintah dari siapa? PBB. Terus kalau nggak ada ujungnya, Kak Sinyo akan menyampaikan, nah buat novel seperti itu enggak? Enggak kan? Karena nggak ada ujungnya, Kak Sinyo nunggu perintah. Betul nggak? Karena nggak ada ujungnya. Harus ada yang memulai, harus ada yang mengawali. PBB misalkan. Maka Kak Sinyo akan menyampaikan, nah ini amanah dari PBB harus menulis novel. Kenyataannya alam semesta ini sudah ada. Paham? Jadi nggak mungkin kalau bertanya kalau begitu siapa yang menciptakan Tuhan? Nggak akan selesai. Paham ya? Ya, jadi teman-teman setelah tahu ini butuh proses bahwa semestinya kita bersyukur sudah memeluk kepercayaan agama yang lurus, yang benar, yang masuk logika. Salah satu sahabat apa namanya yang dari agama Majusi itu, lupa Kak namanya, sama Farisi ya. Itu dari menjaga api kenal Nasrani, ini agama yang benar. Logika dia. Ternyata pindah-pindah terus bertahun-tahun akhirnya menemukan Islam, perjuangan yang luar biasa. Lihat teman-teman, orang yang non-muslim yang convert ke muslim kebanyakan orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang akalnya jalan. Peneliti dari Jepang, Eropa, Amerika kebanyakan mereka orang-orang yang berpikir. Contohnya bapaknya atau abinya Dewi Sandra, artis itu juga dia bertahun-tahun membaca semua kitab akhirnya berujung ke Islam. Sementara kalau ada orang Muslim pindah ke non-Muslim, coba lihat kenapa? Kebanyakan kalau nggak nafsu, ya, ekonomi dan sebagainya. Nah, sekarang kita baru masuk ke materi. Ya, posisi teman-teman seperti apa? Posisi teman-teman itu mestinya sudah dewasa, sudah akil balik. Sayangnya Indonesia masih mengikuti psikologi umum yang diadopsi oleh PBB bahwa anak-anak itu 17 tahun ke bawah. Bahkan ini mau diundur jadi 19. Bayangkan, ini teman-teman tuh masih dianggap anak-anak. Dipanggil oleh beliau anak-anak, di rumah dipanggil anak-anak. Kak Sinyo kalau manggil teman-teman, panggilnya pasti teman-teman. Nggak panggil anak-anak. Kenapa? Kalian sudah dewasa semestinya. Dalam Islam, dewasa itu ada dua. Yang pertama, akil, dewasa otaknya. Dalam Islam sekitar umur 10 tahun. Sudah bisa membedakan benar dan salah. Balik, dewasa biologisnya 10-15 tahun. Nah, apa akibatnya ketika teman-teman dididik seperti ini? Ini loh masih dianggap anak-anak, akhirnya apa? Badannya, biologisnya dewasa, otaknya Naruto, PUBG, dan sebagainya. Iya kan? Saya yakin mungkin di rumah sama adanya ada yang masih kaki buncit gitu. Jadi teman-teman ini sudah dewasa, sudah bisa menentukan sendiri benar dan salah. Dosanya sudah dihitung sejak umur sekitar 10 tahun. Jadi teman-teman masa ini sudah menjelang akhir ya, dewasa. Dalam Islam itu nggak ada namanya remaja, nggak ada. Adanya anak-anak dan dewasa, dewasa awal. Nah, kata remaja ini muncul abad 20 di psikologi karena terjadi gap gitu ya. Hanya disebut kata remaja abad 20. 19 abad 19 ya. Nah, perubahannya apa yang terjadi? Perubahan ini kalau nggak disikapi dengan baik nanti luar biasa buahnya. Buahnya luar biasa yang bisa random. Ya, alhamdulillah bisa baik, bisa ke yang buruk. Nah, apa saja perubahannya? Kak Sinyo kasih contoh yang kecil saja ya. Misalnya jerawat. Ini teman-teman kalau ada yang jerawatnya gede-gede ini ya, yang misalkan yang postur atau yang atas itu kalau nggak dibawa ke dokter kasihan. Nanti ya minta maaf sampai bopeng-bopeng gitu. Kenapa? Orang tuanya ya udah nanti hilang sendiri. Padahal nggak semua jenis jerawat hilang sendiri, harus dibawa ke dokter. Kalau yang papiul itu ya itu nanti hilang sendiri. Gitu.
Tapi kalau yang sudah parah sampai cystic egg dan sebagainya itu harus bawa ke dokter. Dan itu banyak orang tua yang tidak tahu. Akhirnya apa? Teman-teman jadi rendah diri gitu ketika ada yang cantik. Aku kurang ganteng. Nah, seperti itu. Kenapa? Ya orang tua tidak memahami. Kemudian ya kalau ini mas rambutnya sudah lebat-lebat ya rambutnya. Bukan bulu ya, bulu itu miliknya unggas, ada kutikulanya, ada lapisan lilinnya. Kita nggak punya lapisan lilin. Kita rambut mestinya. Jadi bukan bulu ketek, mestinya rambut ketek. Nah, belum bau badan ya, bau badan, keringatnya dan sebagainya. Itu kalau nggak ditanggapi oleh orang tua dengan baik, kasihan. Nah, mulailah jatuh cinta. Ya. Mulailah kalau yang orientasi seksnya. Jadi orientasi seks itu hasrat seks, keinginan seks kita untuk reproduksi. Secara umum, secara fitrah, orientasi seks itu heteroseksual. Laki-laki tertarik secara seks kepada perempuan dan sebaliknya. Nah, kemudian seiring berkembangnya zaman, ya, majunya zaman, itu orientasi seks sekarang bermacam-macam. Ada homoseksual, setara seks tertarik pada sesama jenis. Ada biseksual, setara seks tertarik pada dua jenis. Ada aseksual, aseksual itu tidak mempunyai hasrat seks. Kebanyakan perempuan. Kalian bingung, kasihnya serius? Ada. Jadi dia bisa melakukan seks tapi nggak tertarik. Misalnya nih, kasihnya laki-laki aseksual. Minta maaf, mau ada perempuan seperti apapun jenisnya, mundar-mandir, nggak pakai baju, bla bla bla, ya nggak tertarik, nggak ada hasrat seks. Tapi melakukan seks bisa, itu namanya aseksual. Itu di pembagian psikologi yang lama. Di psikologi yang modern, sekarang ada yang tertarik sama Menara Eiffel, sama anime, binatang dan sebagainya ya. Nah, ini saja kalau enggak dijelaskan dengan baik, teman-teman sudah bingung gitu. Misalnya, "Mah, aku kok tertarik ya sama dia?" Enggak boleh pacaran, tahu lah sudah kan. Padahal baru mengatakan tertarik. Nah, masalah-masalah tadi, kasihnya bagaimana sih mengetahui bahwa saya ini adalah remaja atau dewasa awal yang aman gitu, yang tidak akan muncul masalah. Indikatornya ada dua. Yang pertama, bapak, abi atau ayah adalah hero pertama kalian sejak kecil. Itu berarti aman pertama. Pak Sinyo, saya tuh pengen seperti bapak. Bapak tuh keren, cool, sholatnya oke, gajinya gede, aku pengen seperti beliau. Itu berarti aman. Kenapa? Modelnya ada bapak. Tapi di sini jika ada yang tidak menjadikan bapaknya adalah model pertama, hero pertama, hati-hati. Akan banyak problem nanti. Yang kedua, aman kedua, ibu adalah cinta pertama kalian. Kalau kalian ingin mencari istri, minimal seperti ibu. Kak Sinyo, saya kalau mencari istri standarnya ya emak saya lah ya. Kalau perlu yang lebih kaya, yang lebih cantik, itu oke. Tapi standarnya emak. Gitu. Nah, kalau teman-teman ini juga lolos, hati-hati, masalahnya akan luar biasa. Kenapa? Intinya rumah menjadi situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan bagi teman-teman. Nggak betah di rumah. Kenapa? Orang tua ribut melulu dengan kalian. Kalau zaman sekarang toksik ya, toxic parenting. Jadi bapak ibu tuh memberi racun kepada kalian. Ya nggak usah jauh-jauh lah. Contohnya kalian punya adik perempuan. Nah, tahu Blackpink nggak? Nggak boleh tahu, haram, bla 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 bla. Ibu lupa bahwa dulu mereka juga menyukai New Kids on the Block, NSYNC, Tommy Page dan sebagainya. Coba kalau anak itu ngomong ke kasihnya, "Bi, tahu Blackpink nggak? Lisa Blackpink dari Thailand Bangkok menuju Korea ketika audisi mengalahkan 1.500 orang." Kira-kira anaknya tanggapannya seperti apa?
Nah, ketika Kak Sinyo menjadi sahabat terbaik bagi anak-anak Kak Sinyo, apa-apa ngomongnya ke kita. Tanpa sengaja merokok, ngomongnya ke kita. Tanpa sengaja nonton pornografi, ngomongnya ke kita. Enggak ke yang lain. Contohnya ketika merokok. Umur kelas 1 SD itu. Namanya Ahza. Waktu itu dia pulang nangis. Saya tanya, kenapa Bang nangis? Aku takut masuk neraka. Lah kenapa? Tadi merokok. Loh kok bisa merokok? Bagaimana ceritanya? Saya tanya dulu. Tadi pas mau pulang sekolah ada bapak-bapak nyulut rokok. Baru dipakai sebentar sudah dibuang. Dan lupa dimatikan. Nah dia pengen mencoba diambil. Dihisap. Mau tahu tanggapan Kak Sinyo apa coba? Astagfirullah nak, kenapa memalukan sekali? Kenapa nggak beli? Ya, beli. Dia tenang dulu. Kenapa? Ketika anak melakukan kesalahan, dimarahi, defense pasti dia. Berbohong, menolak, dan sebagainya. Tapi ketika diterima dulu, dia, oh ternyata nggak dimarahi. Baru Kak Sinyo jelaskan, nih rokok tuh ini, isinya ini, videonya Kak Sinyo lihatkan. Pengaruhnya seperti apa. Nah terakhir, bukan masalah rokoknya, Kak Sinyo, ini namanya TBC. TBC itu bla 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 bla, videonya ada. Mau tahu nggak? Tadi bapak tadi kemungkinan bisa kena TBC, ailurnya dihisap kamu bisa kena TBC. Langsung keluar dingin. Habis itu nggak pernah. Ya paling kalau ada teman-temannya, karena dia tipenya itu tipe yang tahu ubiang-ubiung sosial. Maksudnya mudah. Kadang kalau ada temannya, banci lu, itu dia belum bisa menolak. Tapi kalau Kak Sinyo dulu ketika di masa pubertas, banci lu nggak ngerokok, Kak Sinyo nggak bakal ngasih dia PR dan sebagainya. Kenapa? Setiap ada tugas Kak Sinyo mengerjakan sendirian. Nah teman-teman pada nyontek kan, pada nyontok gitu. Nah kalau dia bilangin banci-banci, minggir loh, nggak usah. Sudah. Kita harus punya bargaining seperti itu. Oke. Nah kalau teman-teman tidak dekat dengan keluarga, hati-hati. Akan bermasalah nanti. Nah, problemnya apa yang paling utama? Kalau teman-teman menghadapi problem ini, mendapatkan suasana yang baik, contohnya di Darul Hafidz, insya Allah akan baik-baik saja. Insya Allah. Nah, masalah utama di laki-laki seumur hidupnya adalah reproduksi laki-laki, yaitu kantung spermanya. Kenapa? Ketika teman-teman balik sekitar umur 10 sampai 12 tahun, ditandai dengan memproduksi spermatozoid, maka tiap hari akan memproduksi 120 sampai 150 ribu calon anak atau spermatozoid. Tiap 3 hari kantung sperma kalian penuh. Itulah kenapa coba tiap 3 hari kalian berdenyut-denyut kepalanya. Pusing. Lihat ayam, ayamnya seksi banget gitu ya. Jadi ya dia akan mendorong-dorong untuk dikeluarkan. Itulah kenapa tiap 3 hari badan kalian nggak nyaman. Merasa ada yang salah gitu. Kenapa ya ini belajar nggak fokus, menghafal susah. Kenapa? Karena spermanya mendorong-dorong untuk dikeluarkan tiap 3 hari. Oke. Nah, ketika sperma ingin dikeluarkan, mendorong-dorong, maka dia butuh rangsangan. Paham? Nggak mungkin kita mengeluarkan sperma kok seperti ini. Terus keluar sendiri nggak mungkin. Dia butuh rangsangan. Tanda rangsangan adalah cairan yang pertama. Jadi bening, lengket itu kita terangsang. Itu nggak wajib mandi. Tandai dengan penis terisi oleh darah, kemudian keluar cairan pertama, bening, lengket. Itu kita berarti terangsang. Nah, yang pertama, rangsangan yang pertama lewat pendengaran. Kita kalau main God of War, misalkan, mau dari God of War 1 sampai yang keberapapun, itu
ada adegan seks tapi tertutupin gitu. Paling cuma lilinnya goyang-goyang gitu kan. Nah, suara-suara tadi sudah bikin penis kalian berdiri dan keluar cairan pertama. Apalagi main GTA 5 lah, main Mass Effect dan sebagainya yang luar biasa gitu. Yang kedua, rangsangan yang kedua lewat mata. Ini mengerikan. Lewat mata ini nancepnya di pikiran kita luar biasa. Ya. Yang ketiga, lewat meraba. Ini yang harus dijaga benar di boarding atau pondok pesantren. Kenapa? Islam melarang satu selimut. Islam melarang 10 tahun pisah ranjang, nggak boleh. Teman-teman kalau satu ranjang, libidonya sama-sama sedang penuh, nanti pegang-pegangan sama-sama terangsang. Serius. Jadi mulai meraba-raba. Oke, itu namanya merangsang. Kalau kalian nggak kuat, kan lama-lama bosan cuma di cairan pertama, cairan. Bedanya antara seks dengan narkoba, walaupun sama-sama bikin kecanduan, kalau narkoba itu nanti ujungnya overdosis. Jadi sekarang hari ini minum 1 pil, besok 2 pil, besok 3 pil, seperti itu. Itu narkoba. Nah kalau seks nggak bisa. Seks sekarang sekali, besok 2 kali, besok 3 kali, ya minta maaf, penis kita nanti bisa lecet gitu ya. Gitu. Nah, seks itu berubah bentuk. Jadi nanti berubah-berubah teman-teman ya. Nah, awalnya kalau teman-teman sudah terbiasa terangsang, maka masuk ke dunia maya. Dunia maya ya tahu sendiri kan. Kita main PUBG pertama kali, mbak-mbaknya pasti kebanyakan milih mbak-mbak kan, cuma pakai daleman gitu. Main Point Blank yang dipilih Mbak Tarantula gitu. Nonton Naruto yang ditonton Tante Tsunade, Ino. Bukan Naruto-nya. Ya. Sekarang zaman dulu, zamannya Kak Sinyo, kalau mau lihat pornografi itu susahnya luar biasa ya. Namanya ada komik-komik stensilan ya, novel-novel stensilan. Itu susah. Gitu. Jadi mau akses pornografi sekarang ya di Android saja banyak tuh hentai gitu kan, yang aksesnya luar biasa. Pastinya apalagi nih anak-anak SMK kan, pinter-pinter kan, diblok sama APJJI ya, Asosiasi Penyedia Jasa Internet, pakai VPN gitu kan. Jadi pintu pertamanya ya lewat game, lewat tayangan YouTube dan sebagainya. Itu pintu pertama itu. Nah, kita akan semakin terangsang. Nah, kalau sudah terangsang, masuknya kemana? Ke pornografi. Kalau nggak puas lagi, maka ujung-ujungnya adalah nggak saya sebut, nggak pada paham kan? Maka ujung-ujungnya adalah coli, web-web, onani atau masturbasi. Ini ya para ustadz-ustadzah ya, dari cara ketawanya saja ya. Ini cuma mungkin yang belum melakukan sekitar 1 atau 2%. Gitu ya. Nah, nanti tentang hukum onani baik secara agama, biologis, psikologis, dan apa akibatnya nanti ada yang tanya ya. Kasih nggak akan bahas dulu di sini. Nah kalau kalian nggak kuat, maka akan masuk ke dunia yang lebih nyata atau dunia nyata, dunia real. Yaitu kalau yang orientasinya heteroseksual akan melakukan tindakan seks lawan jenis lewat pacaran dan sebagainya. Jadi teman-teman kalau nanti punya adik perempuan, ada yang memacari dia, ngomongnya seperti ini, Dek, kamu itu loh cuma dijadikan perek,
Apa itu perek? Perempuan eksperimennya laki-laki untuk membuang spermanya dia. Perempuan, ya laki-laki kalau menghormati perempuan, pasti akan mendatangi bapak ibunya untuk dijadikan istri. Itu pasti. Nah, kalau kalian pacaran mendekati perempuannya, sama saja kalian mempermainkan diri sendiri dan perempuan tadi. Kasihan. Nah, kalau bosan dengan perempuan, apalagi situasi dan kondisi di Indonesia itu hampir tidak memungkinkan untuk banyak-banyak pacaran. Akhirnya apa? Maka kalian akan melakukan tindakan seks sesama jenis. Jadi teman-teman harus bisa membedakan orientasi dan tindakan seks. Tindakan seks itu nggak berbanding lurus, nggak ekuivalen dengan orientasi seks. Contohnya, Kak Sinyo misalnya heteroseksual, tertarik pada perempuan secara seks. 2 tahun istri Kak Sinyo di Hong Kong jadi TKI misalnya. Kak Sinyo bisa melakukan dengan anak-anak, bisa dengan sesama jenis, dengan binatang dan sebagainya. Itu tindakan seks, perilaku seks. Paham ya? Kenapa? Menguntungkan di Indonesia, minta maaf. Misalnya nih, Kak Sinyo lagi duduk sama perempuan di bawah pohon. Itu orang sudah curiga, itu Kak Sinyo zina itu. Dekat sama perempuan, pasti pacaran. Tapi Kak Sinyo booking hotel dengan salah satu dari kalian, nggak ada yang curiga. Bahkan hotel itu hotel syariah, nggak ada. Hati-hati. Jadi di Indonesia kenapa sekarang banyak terjadi seks sesama jenis? Karena tadi bebas dari kehamilan. Nggak mungkin hamil kan? Bebas dari rasa curiga. Bisa menganggap aman kemana-mana. Nah, pikirnya di boarding nggak ada. Di sekolah umum ada semua kalangan. Itu nggak memandang agama, nggak memandang ras, suku, nggak memandang tingkat ekonomi, pendidikan dan sebagainya, ada semua. Di umum Kak Sinyo ada, kayak Kak Sinyo banyak di umum sama. Bahkan lebih berbahaya dibandingkan di boarding. Kenapa coba? Kalau di boarding cepat ketahuan, saksinya banyak. Yang curiga banyak. Coba kalau di umum, nih aku mau belajar sama siapa, sama kamu di mana? Di atas, di lantai atas. Nggak ada yang curiga. Mereka ngapain berdua di kamar? 5 menit, 10 menit. Selesai. Jadi ngeri di umum bahkan kasihnya punya klien ya. Waktu itu dia SMP kelas 7 di sebuah provinsi, nggak boleh disebutkan nanti ketahuan. Dia membutuhkan sosok seorang ayah. Dia orientasinya belum homoseksual, belum. Dia baru mengarah ke sana. Membutuhkan sosok ayah, kenapa? Bapak ibunya berantakan. Nah, dia tertarik sama kepala sekolahnya. Senang kalau lihat kepala sekolahnya. Celakanya kepala sekolahnya sudah punya istri, sudah punya anak, tertarik sesama jenis, orientasinya same sex attraction atau homoseksual. Akhirnya anak ini diangkat jadi anak angkat. Teman-teman mau tahu, mereka melakukan seks sesama jenis selama hampir 13 tahun, nggak ada yang tahu. Istrinya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, lingkungan nggak tahu, bayangkan. Jadi di umum sama saja. Jadi ada semua. Jadi kalau teman-teman tadi sudah bosan dengan perempuan, bisa ke laki-laki. Bayangkan ya, minta maaf. SPERMA kalian dikeluarkan gratis, bahkan dibayar. Kasihnya punya klien di Bandung, badannya gede, gagah, itu menjadi selebritisnya di kaum gay. Kenapa? Ya dia kalau minta maaf mainnya di hotel minta 4 ke atas, dibayar. Bayangkan, minta maaf. Kalau kebanyakan orang misalnya laki-laki COLI atau pep tadi, dia dikeluarkan gratis dan dibayar. Siapa yang nggak mau coba? Jadi godaannya nanti luar biasa. Kalau dengan manusia bosan, maka kita akan melakukannya dengan binatang. Di luar negeri ini sudah disahkan. Jadi di sana boleh menikah dengan binatang. Ada yang menikah dengan anjingnya, ada yang menikah dengan kudanya.
Kasihnya di Indonesia sudah ada di Peduli Sahabat, ada anak kelas 4 SD memperkosa ayam. Ada orang dewasa memperkosa ayam, ayamnya sampai mati. Tahun 2019 di Karawang, tetangga kita kan Karawang, itu 3 pemuda memperkosa seekor domba, bayangkan. Kasihnya tanya kenapa harus 3 ya? Oh, yang 2 megangin kan? Kalau dengan binatang bosan, maka akan ke benda-benda fetis namanya. Ini kasih contoh orang yang tertarik sama menara Eiffel. Jadi ketika melihat menara Eiffel dia pengen nge-seks. Oke. Kasihnya punya klien anak SMA, dia setiap memakai kaos olahraga dia pengen nge-seks. Akhirnya apa? Setiap coli kaos olahraganya taruh di depannya dia. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ada namanya dopamin. Kita lihat ya. Moga-moga keluar suaranya. Kurang besar. Belum. Mas SD ini kan masih 30 menit, cukup insya Allah. Tinggal sedikit lagi. Tanggung. Ini kan kelebihan 5 menit. Berarti kan cukup lah. Nanti pas jam 9 kita bertanya. Ya, kelebihan 5 menit.
Ya, itu gambaran mudahnya. Nanti kalau teman-teman ingin belajar lebih lanjut bisa mempelajari syaraf ya. Jadi dokter ahli syaraf. Baik, solusinya seperti apa Kak Sinyo? Solusinya bagi yang sudah kecanduan pornografi nanti bisa lapor ke tim BK. Ya, nanti Kak Sinyo bantu untuk keluar. Karena kalau nggak dibantu nanti agak susah. Kemudian yang kedua, untuk kita sebagai umat muslim itu selalu pertahankan dua hal. Kasihnya kalau mendidik teman-teman atau mendidik siapapun itu selalu dua, yaitu keimanan, pengabdian kepada Allah jadi berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, khalifah di bumi, fakta dan data. Nah, ini kelemahan umat muslim. Padahal sudah diawali dengan hadis. Hadis itu fakta dan data yang luar biasa. Hafalan Al-Quran itu juga luar biasa. Tapi sekarang begitu masuk ke fakta dan data, kita banyak tertinggal oleh kaum yang lain. Contohnya, penguasa teknologi ya tahun 1990-an ke bawah, kekayaan data, kekayaan dunia itu dikuasai oleh otomotif, makanan, dan minuman. Contohnya Coca-Cola Company itu nomor 1, 15 brand terkenal di dunia. Mendominasi terus, kekayaannya luar biasa. Begitu era internet, nomor 1 sekarang Apple, nomor 2 Google, orang terkaya di dunia, penguasa teknologi semua. Pendiri Amazon.com, kemudian sempat tergeser sama Tesla, tergeser lagi ya dia. Tapi mana umat muslim coba? Jangankan umat membantu teman-teman kita di Rohingya, di Palestina itu ya. Kita gempa saja, kita bingung mau cari dana di mana. Jack Ma itu kekayaannya dia bukan termasuk orang terkaya di dunia yang 15 brand tidak termasuk. Alibaba itu dia sudah ambil sahamnya ya. Tapi mau tahu kekayaan Jack Ma sebelum melepas sahamnya di Alibaba, kekayaannya 1.400 triliun, bayangkan. Bisa mendirikan negara sendiri. Umat muslim nggak paham teknologi, akhirnya apa ya? Pemakai semua. Nggak pernah terpikirkan sama teman-teman menggunakan PS3, PS2, PS5 untuk kemajuan umat, nggak ada. Padahal di luar negeri mereka sudah menggunakan kinetiknya itu untuk mengobati Parkinson dan sebagainya. Kita nggak terpikirkan, main melulu. Mau kapan bangkitnya coba? Kita cuma bisa melarang-larang nggak boleh main PUBG dan sebagainya, tapi kita nggak bikin game yang keren tapi sesuai dengan syariat, nggak ada. Ya ini apa, tertinggal terus. Kita dikuasai oleh media asing. Minta maaf kalau kalian main ke Jabodetabek, ya. Lihat tuh umat muslim kelakuannya seperti apa, ngemis di pinggir jalan, mendirikan pondok, mendirikan masjid di pinggir jalan untuk pakai recehan, nyetel Nisa Saban gitu, atau nyetel pengajian siapa, Pak masuk surga Pak, itu kelakuan umat muslim. Coba bayangkan, Kak Sinyo pendiri Facebook, ya sekarang jadi Meta gitu ya. Dia grupnya mendirikan Meta gitu. Bayangkan kekayaannya Kak Sinyo seperti itu. Darul Tauhid pengen apa? Pengen kolam renang Kak Sinyo, 4 kolam renang, 4 tingkat. Tapi sayangnya Kak Sinyo bukan Mark.
Nah, jadi dua ini dipelajari ya. Jangan sampai kita ketinggalan teknologi. Dan yang terakhir itu cuma butuh proses. Carilah teman-teman yang baik. Nah, bagaimana teman yang baik? Seperti di ya, baik. Demikian materi Kak Sinyo, saya serahkan kepada moderator. Apa dok? Boleh takbir dulu ya, takbir. Gimana seru? Semua ya? Baik, tadi awalnya luar biasa untuk materinya perkenaan dengan fase begitu ya, bahwa diarahkan terlebih dahulu di tujuan akhir itu kemana, orang kita mau kemana begitu ya. Kalau bahan maka kita harus berbuka begitu ya. Makanya Allah yang tidak berbuka kita tidak punya awal dalam hidupnya. Tadi kita sudah menyampaikannya bahwa tujuannya adalah kepada Allah yang akan segera untuk ibadah. Dan yang kedua itu tadi berkenaan bahwa teman-teman juga harus memiliki kedekatan dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, begitu ya. Kalau misalnya tidak dekat, justru itu adalah sumber masalah. Betul? Betul ya. Dan tadi Bapak sampaikan bahwa ternyata banyak sekali bahaya yang kita anggap hari ini, gitu ya. Kalau orang lain merancang supaya bagaimana barangkali akhlak, bagaimana perilaku umat Islam. Nah, kita mengikuti pola-pola mereka, dan kita menikmati ternyata rancangan mereka tanpa kita sadari bahwa ternyata itu akan menghancurkan hidup kita secara perlahan-lahan, begitu ya. Nah, Bapak kita digali lagi nih kan, berkenaan nanti dengan apa saja yang mungkin barangkali perilaku teman-teman yang di asrama yang ini mengidentifikasikan ini akan mengarah pada perilaku-perilaku yang tidak wajar. Contoh, ada yang mandinya lebih dari 15 menit, ada yang senang bawa guling, ada yang suka pakai baju ketat. Nah, gimana sih Kak ciri-cirinya Kak? Ya memang kita harus bedakan dulu. Satu tadi orientasi seks itu hasrat seks ya. Kemudian yang kedua tindakan seks, perilaku ini yang dikutuk oleh Allah dan Rasulullah. Jadi kalau orientasi seks itu bisa benar bisa salah tapi nggak berhubungan dengan dosa atau berpahala. Misalnya teman-teman di sini ada yang orientasinya homoseksual atau biseksual. Ya selama cuma dipendam ya itu salah. Orientasi yang salah, tapi selama tidak berperilaku, tidak mengarah ke sana itu baru sebatas orientasi, masih bisa diarahkan. Nah, kalau perilaku itu tindakan itu tadi nggak ada hubungannya sama orientasi. Nah, salah satu ciri-cirinya adalah dari pandangan mata kalau sesama jenis di laki-laki. Jadi teman-teman kalau pengen lihat seseorang itu punya minat dengan kita atau enggak, nafsu atau tidak, dari pandangan mata. Jadi misalnya nih, ada teman kalian, lihat kalian penuh nafsu ya sambil menelan ludah. Terus tiba-tiba pas kalian menoleh gini, dia tiba-tiba malu gitu ya. Tanda-tanda itu ya. Nah, itu baru tertarik loh ya, belum ke tindakan. Nah, ada lagi identitas. Nah, ini dia yang harus teman-teman pahami. Identitas itu berkaitan dengan undang-undang negara, norma masyarakat, dan dogma atau kepercayaan masing-masing individu. Nah, itulah yang disebut G selama ini. Jadi gini, misalkan Kak Sinyo homoseksual, orientasinya tertarik pada laki-laki. Tapi Kak Sinyo masih ingin menikah dengan perempuan, masih ingin mengikuti undang-undang negara Indonesia, ngikutin agama, maka Kak Sinyo disebut laki-laki homoseksual atau laki-laki yang mempunyai same sex attraction. Paham? Tapi kalau aku homoseksual, ingin diakui negara, ingin diakui pemerintah, ingin diakui masyarakat, ingin diakui agamaku, itu namanya gay. LGBT tadi. Jadi LGBT itu awalnya orientasi, berubah jadi perilaku, sekarang menjadi identitas. Diakui oleh terakhir negara Taiwan ya, negara Asia pertama Taiwan. Kemudian ada Australia. Nah, bagaimana arahnya nanti kalau bisa mengarah yang ditanyakan Ustaz Dede, arahnya nanti bisa ke tindakan seks tadi. Teman-teman nggak boleh kelihatan auratnya. Paha ini nggak boleh, aurat laki-laki itu dari
pusar sampai lutut. Kalau teman-teman menarik perempuan kok memperlihatkan, kalau nggak percaya ya nanti di Instagram atau di Facebook kalian foto-foto badan kalian, kret gitu, dipasang di profil, saya yakin yang DM kalian adalah kaum G, kaum homoseksual. Kenapa? Perempuan jijik lihat kalian seperti itu. Jadi yang tertarik paha laki-laki siapa ya? Sesama jenis. Itulah kenapa nggak boleh pakai baju yang terlalu ketat, nggak boleh. Pakai apa tuh? Training ya. Training kalau kena air kan dia ketat, itu juga nggak boleh. Sebaiknya pakai baju yang agak lebar atau kalau training yang agak lebar. Terus kenapa tadi nggak boleh misalkan pakai guling, karena guling itu pusat untuk onani, shower, macam-macam ya. Jadi guling kalau dikempit bisa untuk onani gitu. Dan banyak yang nggak tahu seperti itu. Jadi ya itu. Jadi arahnya ke sana. Nah hati-hati. Kalau tadi pandangan mata, apalagi sampai meraba, nah sudah. Jadi kalau ada teman-teman kalian, misalnya jangan langsung dicap G ya. Misalkan ada yang ngobrol, Bang. Misalkan kelas 10 ke kelas 12, Bang, ada apa, Dek? Aku homoseksual, tertarik sesama jenis. Astagfirullah, sama siapa? Sama abang. Yuk kita jadian, jangan ya. Astagfirullah, segera menghadap tim BK gitu, biar diarahkan. Jangan langsung, wah kamu gay, dipukuli, jangan. Karena yang dikutuk oleh Allah dan Rasulullah adalah tindakan fahisyahnya, tindakan seks sesama jenisnya. Itu yang dikutuk oleh Allah dan Rasulullah. Demikian. Masuk ke orientasi ya. Iya. Nah, baiknya teman-teman tadi ya, kalau misalnya tadi ciri-cirinya dan juga ada seseorang yang nikmatinya lama ya. Kak Sio ngajarin orang tua, kebanyakan orang tua yang tidak tahu kalau anaknya sudah melakukan coli atau onani, banyak yang nggak tahu. Nah ciri-cirinya kalau laki-laki itu malas mandi, jarang ada laki-laki yang mandinya itu luluran dulu lah, itu jarang. Mandi paling 5 menit 7 menit selesai. Nah, ketika masa pubertas kok tiba-tiba mandinya 15 menit, 20 menit, 30 menit, saya jamin pasti melakukan itu. Kemungkinan besar. Langsung diingatkan. Gedor, woi, udah 30 menit, woi, gantian. Kasihnya, kita kan di pondok nggak mungkin kata siapa. Itu kelak ya, air, gayung, dinding itu jadi saksi bagi kalian. Itulah kenapa kecoa di pondok banyak. Ya, baik. Teman-teman, barangkali yang mau tanyakan kita masuk ke waktu saja. Oke. Ada satu berikan mikrofonnya. Ada lagi nggak? Ada lagi sebelah sini? Selain Rafi, Mail. Oh ya, nggak perlu malu ya. Pertanyaan teman-teman ini mewakili semuanya. Ya, singkat jelas pakai karena waktu kita terbatas. Silakan, Klik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, siapa tahu dapat door prize dengan berdiri. Gak perlu menyebutkan orangnya ya, kalau misalkan memang ingin menyampaikan sesuatu yang keras. Saya menjadi bagian dari kelas 12 ingin bertanya bagaimana cara mengeluarkan sperma itu secara halal. Jadi selama ini ya. Ada yang ingin tahu ya? Baik. Jadi kita bicara dulu tentang hukum onani dulu. Oke. Baik, hukum onani, coli atau vape atau masturbasi itu kita bagi dulu secara agama dan fakta dan data. Secara agama itu ada 3 pendapat utama dan 1 pendapat pelengkap. Oke. Pendapat pertama yang pertama adalah haram. Ini sebagian besar ulama mengharamkan. Ini sebaiknya yang diambil. Kenapa? Ya sebagian besar atau jumhur ulama namanya. Yang kedua ada sebagian kecil ulama yang membolehkan. Contohnya Imam Ahmad kalau pasnya nggak salah baca ya. Yang kedua ada sebagian ulama yang memakruhkan. Nah,
Yang keempat ini dia adalah turunannya dari yang pertama, yaitu mewajibkan. Yes, Kak Sinyo, saya pilih yang wajib, enggak dulu. Kenapa timbul hukum onani menjadi wajib? Kalau misalnya teman-teman tinggal di London, sudah nggak kuat akan melakukan zina, maka mengambil mudarat yang lebih kecil, yaitu onani atau masturbasi, menjadi wajib hukumnya untuk menghindari zina. Kenapa? Zina dosanya luar biasa. Jadi ini tetap diambil sebagai hukum haram, tapi mengambil yang mudaratnya lebih kecil. Paham? Ini secara agama. Nanti bisa tanya ke Hakim. Yang kedua, dari biologis. Dari biologis kedokteran itu tidak ada efek apapun dalam tanda kutip jika dia dikeluarkan secara normal. Itu secara biologis. Yang pertama. Oke. Yang kedua, secara biologis, kalau ini punya teman-teman ya misalnya ya. Yaudah, udah ini aja deh. Nah, kalau digesek-gesek terus tuh, tiap dari SD, SMP, kan itu kulitnya tipis ya. Tipis itu kenapa? Itu untuk mudah rangsang. Jadi nanti ketika terangsang, maka darahnya akan mengisi batang penis ini. Nah, kalau terus dilakukan itu sejak SD dengan onani, maka lama-lama kulitnya akan kebal, bukan tebal, kebal. Nah, ujung-ujungnya apa? Jadi tidak mudah terangsang. Misalnya, kalau yang normal sudah nikah gitu, istrinya pakai lijeri, ya, pakai yang tipis-tipis dan pendek, bang, ayo. Gitu. Sudah punya ladang sendiri guys, gitu kan. Nah, maka lama-lama jadi tidak terangsang seperti itu lagi. Contohnya di Eropa, Amerika, mereka di pantai pakai bikini ya biasa saja. Teman-teman dibawa ke Pantai Kuta sudah keluar ludahnya kayak ini ya, One Piece itu ya. Jadi, nah maka akan berubah menjadi rangsangan yang lain. Contohnya BDSM. Disiksa dulu, dipukuli dulu, baru terangsang. Atau disuruh cosplay dulu, istrinya disuruh cosplay pakai baju SMA, bajunya Ino gitu. Nah, Kak Sinyo pernah diundang di Malaysia, itu ada laki-laki yang terangsang, itu dalam keadaan duduk seperti ini ya, duduk ini pakai lutut, kemudian mulutnya seperti ini, menganga ke atas. Nah, itu untuk merangsang dirinya, mulutnya harus dikencingin dulu. Oke, itu secara biologis. Secara psikologis ada dua. Pertama, kalau kita melakukan onani merasa bersalah, kemudian melakukan lagi, merasa bersalah lagi, melakukan lagi terus seperti itu kan. Itu maka otak kita itu kayak dibentur-benturkan ke tembok berkali-kali. Ujung-ujungnya apa? Impoten. Apa itu impoten? Layu sebelum berkembang. Bukan mandul. Mandul itu nggak punya anak. Jadi gini, mau nggak jadi. Itu namanya impoten. Oke. Atau sudah punya istri, sudah punya yang halal, masih melakukan itu. Banyak perempuan yang datang ke Peduli Sahabat, Kak Sinyo, saya sudah melayani suami saya. Setelah saya layani, dia masuk kamar mandi, nonton bokep sambil coli. Karena apa? Yang dibayangkan di video pornografi itu jauh-jauh dengan kenyataan hidup. Kenapa? Mereka industri. Pemasukan terbesar di internet tahun 90 sebelum ada media sosial itu dari pornografi. Searching silakan. Nah, ketika ada media sosial dia beralih tuh. Jadi pornografi itu bukan menurun tapi dia berubah ke media sosial. Seperti itu. Jadi itu setara hukumnya, baik fakta dan data dan agama. Kemudian bagaimana cara mengeluarkan sperma secara halal? Ada dua hal utama, satu pelengkap. Yang pertama, secara agama itu kita diminta puasa. Rasulullah, kalau kamu belum sanggup nikah, puasalah. Puasa Daud kalau bisa ya. Sehari puasa, sehari buka. Kak Sinyo saya di boarding nggak mampu puasa Daud. Pagi makan, siang jangan makan. Pagi makan, siang minum jus atau air putih, baru malamnya makan lagi. Jadi kayak puasa seperti itu.
Putra Kak Sinyo sejak umur 11 tahun laki-laki udah puasa Daud, ngikutin Kak Sinyo. Oke. Nah, secara biologis sama-sama kebutuhan dasar, seks kebutuhan dasar reproduksi, makan dan minum kebutuhan bertahan hidup. Maka tubuh akan memilih yang bertahan hidup. Kalau nggak percaya, kakak puasa, ya. Puasa seharian, di sebelah kanan ada makanan favorit, minuman favorit, sebelah kiri perempuan yang sangat seksi. Kalian pilih mana? Makan dulu, minum dulu kan, baru itu ke sana gitu kan. Itu secara alami. Nah, yang kedua, bagaimana mengeluarkan secara halal olahraga yang capek, kuras energi kalian. Kenapa? Secara agama Rasulullah menyarankan kita memanah, berkuda, berenang, capek. Secara biologis, kalau kita banyak bergerak, maka energi itu diserap dari protein. Nah, sperma ini salah satu bentuk protein, dia akan diserap. Oke. Ketika kita capek, malamnya tidur, dia akan keluar lewat mimpi basah. Kalau di usia kalian paling sebulan sekali atau 2 kali mimpi basah. Nah, hati-hati. Mimpi basah itu biasanya disertai mimpi atau tidak. Hati-hati yang disertai mimpi. Itu menunjukkan orientasi seks teman-teman. Misalkan 10 kali mimpi, 10 kali mimpi basah, sekali mimpi di situ ada ibunya. Nggak harus melakukan seks, ada sosok di situ. Sekali mimpi ada kakaknya perempuan, kok 8 kali mimpi ada ustadz, kalian homoseksual atau biseksual. Tapi kalau sebaliknya 8 kali, 10 kali misalkan sekali mimpi ada temannya laki-laki, ada ustadz 8 kali dan ada perempuan, kalian heteroseksual. Jadi nanti saya minta tim asrama sebelum mereka tidur suruh lari lapangan 5 kali. Sudah akan tepar ya, tidur. Nah, kalau kalian nggak tidur, pasti akan grepe-grepe. Yang terakhir, jangan ada waktu luang atau kosong, itulah masuknya pornografi. Semua orang kalau nonton pornografi jarang yang ayo nobar jarang. Nonton di kamar sendirian dan sebagainya. Nah, bagaimana Kak Sinyo kalau siapa sendirian di rumah, cari tempat yang ramai di depan gitu. Karena kita mau nonton pornografi, ada penjual cilok lewat, siomay lewat, bang beli siomay bang, aduh nggak jadi gitu. Nah, di pondok pesantren waktu yang luang adalah di kamar mandi. Itu 3 hal tadi. Jadi itu yang ya. Jadi teman-teman ya, dari sekarang untuk perkuat iman teman-teman ya, salah satunya dengan cara berbanyak puasa. Ya, jadi memang sebaiknya DT menyediakan